Sponsor pribadi bisa halangi Marc Marquez gabung tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Sponsor pribadi bisa jadi penghalang Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Sebab, negosiasi bisa saja berjalan alot. Kontrak Marquez bersama Gresini Racing akan habis pada penghujung MotoGP 2024. Masa depan The Baby Alien langsung menjadi perbincangan, apalagi setelah kiprahnya cukup bagus di 5 seri awal. Muncul kabar Ducati Corse sedang mempertimbangkan merekrut Marquez sebagai pendamping Francesco Bagnaia musim depan. Sang pembalap juga sudah dengan tegas mengatakan ingin mendapat motor spesifikasi pabrikan dan membela tim pabrikan musim depan. Dengan performanya di 5 seri awal, Marquez tentu masuk dalam radar Ducati bersama dengan Jorge Martin. Namun, ada satu faktor yang bisa menghalangi pria asal Spanyol itu, yakni sponsor pribadi. Dilansir dari Crash, Senin, Marquez memiliki sejumlah sponsor pribadi seperti Red Bull, Samsung, Allianz, Estrella Galicia, dan Oakley. 5 merek itu merupakan rival langsung dari mitra-mitra Ducati. Red Bull merupakan pesaing berat Monster Energy yang sudah menyokong Ducati dalam 2 musim terakhir. Begitu juga dengan Samsung, Allianz, Estrella Galicia, dan Oakley, yang tentunya bakal membuat negosiasi alot. Keberadaan sponsor pribadi yang merupakan pesaing dari mitra tim tentunya bakal menjadi konflik tersendiri. Salah satu pihak harus ada yang mau mengalah, terutama dari sisi pembalap. Marquez sendiri sudah mengisyaratkan tidak masalah meninggalkan sponsor-sponsor pribadinya. Hal itu sudah dilakukannya ketika memutus kontrak dengan Honda Racing Corporation, HRC, pada 2023. Dalam hidup terkadang Anda harus membuat keputusan yang tidak Anda sukai atau yang terpaksa harus dilakukan. Kami semua di sini untuk menang, papar Marquez. Patut dinanti apakah Marquez berani mengambil risiko memutus kontrak dengan sponsor-sponsor pribadinya demi memuluskan kepindahan ke Ducati atau tidak. Negosiasi tentu akan sulit dan harus ada penalti-penalti yang dibayar. Di sisi lain, Ducati bantah problem teknik hambat Bagnaia di MotoGP Prancis. Gambar aneh terlihat di Le Mans, ketika Bagnaia yang sedang berjuang dengan Ducati malah melintir tajam di awal sprint. Alhasil, ia turun dari barisan terdepan ke posisi ke-15, lalu menyelesaikan 2 lap pertama yang membingungkan sebelum kembali ke pit. Sang juara bertahan kemudian mengatakan bahwa ia merasakan sesuatu yang aneh pada motornya dan lebih memilih berhenti karena merasa situasinya berbahaya. Bagnaia menduga ada masalah pada motornya, yang bukan merupakan motor utamanya karena terlibat kecelakaan pada hari sebelumnya. Namun, pada akhir pekan, Davide Tardozzi meyakinkan bahwa tidak ada masalah teknis yang menjadi penyebabnya. Masalahnya juga karena start yang buruk, jelas Tardozzi kepada Sky Sport di Italia. Motornya melaju dan ketika roda depan menyentuh tanah lagi, perangkat holeshot dinonaktifkan, jadi motornya terus melaju dan Pecco kehilangan banyak posisi. Kemudian dia langsung melaju dan balapannya berakhir. Apapun timnya, Marc Marquez hanya ingin tunggangi motor terbaru di musim depan. Pembalap Gresini Racing Marc Marquez mengaku sangat menginginkan motor versi terbaru untuk ditungganginya musim depan. Bersama Gresini musim ini, Marquez menunggangi motor Ducati Desmosedici EP23, kuda besi yang ditunggangi Francesco Bagnaia saat menjadi juara MotoGP bersama tim pabrikan utama Ducati musim lalu. Namun, meski menggunakan motor yang lebih tua dari yang digunakan Bagnaia musim ini, Ducati Desmosedici EP24, The Baby Alien tetap menunjukkan kelasnya sebagai pembalap yang pernah 6 kali menjuarai MotoGP. Pembalap kelahiran Cervera di Spanyol itu memberikan sinyal kebangkitannya dengan finish P2 pada sprint dan balapan utama setelah start dari P13 di MotoGP Prancis sirkuit Le Mans pekan lalu yang mengantarkannya berada pada posisi ketiga klasemen dengan 89 poin di bawah Bagnaia dan Jorge Martin.
Meski perlahan menemukan performa terbaiknya bersama Ducati Desmosedici EP23, keinginan Marquez menunggangi motor versi terbaru tidak surut. Apapun pabrikan, tim, dan warna motornya, Marquez menegaskan hanya ingin motor dengan spesifikasi teranyar musim depan agar tetap kompetitif memperebutkan juara. Ketika saya membuat keputusan ini, saya tahu bahwa Ducati adalah motor terbaik dan saya mengambil keputusan memilih motor terbaik, kata Marquez dalam wawancaranya bersama Sky Italia setelah MotoGP Prancis. Untuk melihat apa yang mampu saya lakukan karena meskipun saya ragu, saya telah mengatakan apakah saya sudah selesai atau belum, tetapi saya berkata pada diri sendiri, tidak, saya kompetitif, tambah dia. Dan mengingat saya kompetitif secara logika tahun depan, saya ingin mencari dimanapun itu berada, apapun warnanya, apapun motornya, spek terbaru karena memberikan Anda kesempatan lebih baik saat bertarung memperebutkan kejuaraan dunia, lanjutnya. Pembalap 31 tahun itu tak menutup kemungkinan hengkang dari Gresini setelah kontraknya bersama tim satelit Ducati itu hanya berjalan 1 musim. Ia juga tak menampik akan meninggalkan Ducati dengan identitas warna merahnya apabila ada tim lain yang menawarkan motor versi terbaru untuk dirinya pada musim depan. Ya, seperti yang sudah saya katakan, apapun sepedanya, apapun pabriknya. Kami harus memahami pilihan terbaik, namun yang jelas saya tahu apa yang saya inginkan, tutupnya. Di sisi lain, rider Aprilia Maverick Viñales mungkin saja hengkang. Viñales dikabarkan tertarik menyeberang ke Honda karena iming-iming gaji yang jauh lebih besar. Kontrak Viñales, dan juga tandemnya Aleix Espargaro akan selesai pada akhir musim ini. Aprilia sedang menunggu keputusan Espargaro, yang tengah mempertimbangkan akan melanjutkan karirnya atau pensiun. Di sisi lain, pabrikan Italia itu sendiri masih ingin agar duet Viñales dan Espargaro berlanjut di MotoGP 2025. Namun, Maverick Viñales berpeluang angkat kaki dari Aprilia untuk pindah ke Honda. Laporan Motosprint, yang dilansir Crash, mengemukakan bahwa para pebalap MotoGP sudah tahu bahwa mereka bisa meminta gaji yang lebih besar jika bergabung Honda. Alhasil, Viñales disebut terdistraksi dengan potensi gaji yang mungkin diberikan pabrikan Jepang itu. Viñales diakini memperoleh gaji sebesar 2 juta euro, 34,6 miliar rupiah, setahun di Aprilia. Sementara Honda disebut-sebut sanggup menggaji Viñales hanya di bawah gaji Fabio Quartararo di Yamaha, 15 juta euro setahun. Sekalipun Viñales sadar bahwa dia akan menghadapi tantangan besar apabila menunggangi RC213V.